Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa hukumnya bermaksiat di dalam hati? Contohnya seperti mencaci maki seseorang dalam hati. Apakah mendapat dosa? Ikhwan fillah, azakumullah. Mencaci maki seseorang dalam hati itu yang disebut dengan di dalam Al-Quran, wala tajal fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ghil. Sehingga tergantung orang tadi yang kamu cerca dalam hati siapa. Kalau itu adalah orang yang harusnya kamu cintai karena dia ahlus sunnah atau dia salafiyin, itu harus cepat-cepat kamu bersihkan dalam hati. Walaupun belum keluar dari mulutmu, belum sampai dosa, tapi ghil itu akan berpengaruh pada sikapmu. Apalagi kalau itu bukan hanya ahli sunnah, tapi ulamanya. Ustadznya dulu, kemudian di atas lagi ulamanya. Atau para sahabat, lebih mengerikan lagi. Barakallahu fikum, hati-hati. Walaupun masih dalam hati. Kita bicara, kalau dalam hati gak ada hukumnya sebelum keluar dari mulut. Tetapi ketika orang tersebut berkata pada kamu, ngomong apa dia? Kan begitu. Kenapa? Karena sudah ada ghil dalam hati. Sehingga perbaikilah hati. Jangan sampai ada ghil, ada hasad, ada dengki. Barakallahu fikum. Apa hukumnya menyebut LGBT dengan sebutan kaum pelangi? Emang apa kaitannya dengan pelangi? Saya tahunya Laskar Pelangi malah bukan LGBT. Barakallahu fikum. Kalau kita bicara, apakah bicara orang-orang yang baik untuk diikuti, atau berbicara orang-orang yang jelek untuk jangan diikuti, harus jelas. Sebab kalau tidak jelas akan salah paham. Nah, kamu bilang hati-hati dari pelangi, tiba-tiba begitu ada pelangi takut. Katanya Ustaz, hati-hati dari pelangi. Barakallahu, yang jelas, hati-hati dari na'udzubillah penyakit LGBT. Kalau perlu dijelaskan lagi, apa L-nya, apa G-nya, apa B-nya, apa T-nya. Karena lesbian, apalagi gay, biseksual. Terus T-nya apa? Transgender. Apakah termasuk kategori lari dari perang jika masyarakat Indonesia tidak melibatkan diri dalam konflik Palestina? Ya, sama sekali jauh nggak berkaitan dengan lari dari perang. Lari dari perang itu sudah dalam keadaan zahab. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan kalau zahfan itu sudah merayap untuk menghadapi musuh ini. Tiba-tiba lari aja. Itu yang Allah katakan, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Dimurkai oleh Allah dan diancam dengan neraka jahannam. Lari dari perang sangat mengerikan. Sedangkan kita lihat perangnya aja enggak, kok dibilang lari dari perang. Sehingga barakallahu fikum, disuruh kita untuk membantu mereka dengan apa yang kita bisa. Dan disuruh kita untuk mendoakan kaum muslimin dengan doa-doa yang baik agar Allah memenangkan mereka, membela mereka dan seterusnya. Yani la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali kesanggupannya saja. Maka kalau sanggupnya hanya berdoa dan membantu dengan apa yang kita bisa, dengan bantuan dana dan sebagainya, silakan. Apa hukumnya orang bekerja di percetakan yang mencetak ucapan Natal? Ini namanya pertanyaan yang memberatkan diri sendiri. Barakallahu fiikum, ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bantu-membantu dalam kejelekan dan ketakwaan. Jangan bantu-membantu dalam kejelekan dan dosa. Selamat Natal. Memang selamat? Kalian yakin mereka selamat? Ancamannya dalam Quran mengerikan. Allah katakan, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa taqirru jibalu hadda in da'u.
anda'u dirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung itu runtuh ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Kemudian kamu mencetak selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Celaka Natal. Maksudnya celaka di akhirat nanti, terancam dengan ancaman azab. Semoga mereka dapat hidayah masuk Islam. Nah ini pertanyaan yang menggelitik. Dalam pembahasan tadi bahas tentang larangan perpecahan, yang saya tanyakan mengapa asatidzah sering bertikai dan berselisih sehingga mengakibatkan Ahlussunnah berpecah. Mudah-mudahan Allah segera mempersatukannya kembali. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pasukan Hamas yang berperang melawan Israel? Ada Hamas, ada Hizbullah, dan ada kelompok-kelompok barakallahu fikum muslimin yang lainnya, yang tidak disebut dengan istilah dua tadi. Karena dua tadi itu Hizbullah apalagi memang Syiah, tetapi kaum muslimin sendiri mereka membela dirinya. Sehingga jangan kita kaitkan dengan kelompok tadi yang presidennya sendiri menceritakan tentang orang-orang ini, lari mereka ketika diserang oleh Israel. Mereka setelah memancing-mancing Israel dan Israel menyerang, mereka lari dengan mobil-mobil is'af. Mobil is'af itu apa? Mobil ambulan. Muslimin yang melawan. Maka muslimin ini barakallahu fikum yang perlu kita doakan agar mereka diselamatkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Taala. Adapun mereka mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, kasih hidayah agar mereka mengikuti jalan kebenaran dan berjalan di atas sunnah, meninggalkan hizbiyah, bid'iyah dan syiah. Mohon nasihatnya untuk ikhwan yang masih suka bermuamalah dengan ahlul bid'ah sampai ikut serta dalam perayaan bid'ah. Astagfirullah. Barakallahu fikum. Kita harus memiliki pendirian, harus tegas, jangan pelin-pelan. Kita punya manhaj, kita punya prinsip, punya akidah. Maka ucapkanlah dengan tidak usah malu-malu. Maaf, saya tidak sependapat. Silahkan. Saya tidak bisa. Sehingga orang itu mendapatkan satu pelajaran. Walaupun awalnya nolak, kenapa sih tidak sependapat? Lama-kelamaan bertanya-tanya, apa sebabnya? Mudah-mudahan suatu saat ketika ada orang kedua berbicara, oh ternyata temanku itu mengatakan karena ini nih, akan lebih mudah masuk. Apalagi datang yang ketiga, berbicara lagi. Semakin masuk. Mudah-mudahan suatu saat dapat hidayah. Barakallahu fikum. Yang namanya orang pertama baru dengar, biasanya memang menentang. Biasanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang yang tidak kenal pasti akan menolak. Karena nggak kenal. Hah? Masa zikir nggak boleh? Kan begitu. Karena nggak paham. Lama-kelamaan dia akan paham. Oh, ini zikir yang benar, ini zikir yang salah. Bismillah, pertanyaan bagaimana tindakan kita tentang boikotan dan sebagainya berkaitan dengan Israel. Kata para ulama, pemboikotan itu dengan instruksi pemerintah. Tidak boleh sembarangan orang. Bukan hanya tidak boleh, tidak terwujud. Kok bisa nggak terwujud? Ya karena kamu memboikot, dia enggak dan sebagainya. Karena nggak ada instruksi yang ditaati oleh penguasa. Barakallahu fiik. Bagaimana mensikapi seorang yang melakukan maksiat ketika saat dia rujuk? Alhamdulillah. Haruskah rujuk dengan terang-terangan? Jika tidak, harus terang-terangan. Tidak mesti barakallahu fikum rujuk itu harus terang-terangan, harus pakai surat taubat dan sebagainya. Saya bertaubat. Tergantung bentuknya. Kalau bentuk dosanya adalah pribadi di rumahnya sendiri, diingatkan oleh kamu, cukup dia bertaubat, selesai. Nggak usah dia umumkan ke seluruh dunia. Tetapi kalau kesalahannya berkait dengan seluruh dunia, apa sih maksiat yang seluruh dunia? Jempol tak bertulang. Dulu kan lidah tak bertulang, sekarang jempol. Padahal punya tulang, tapi tetap aja gampang sekali klik ke seluruh dunia diupload. Ya harus dia umumkan, saya rujuk dan saya cabut kembali ucapan saya di status saya dan seterusnya. Sebab itu berkait dengan orang banyak. Sehingga taubatnya dengan orang banyak. Sehingga barakallahu fikum, jangan harus begini, jangan harus begitu. Tergantung keadaan dan bentuk-bentuk dosanya.